Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita datang untuk beribadah bersama dengan JKI Host Online. Mari kita memuji Tuhan, kita bergembira, kita bersama-sama bahwa kita berkumpul saat ini bukan karena angka, ucap syukur atas kebaikan Tuhan kita. Mari kita semangat memuji Tuhan. Amin. Menyembahmu yang kudus, kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Menyembahmu yang kudus, kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Keluarga Tuhan, kita satu tubuh di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan doa-doa kita. Terima kasih ya Tuhan, Kau kumpulkan kami ya Bapa dalam ibadah online hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami adalah saudara seiman di dalam Engkau ya Bapa. Kami masing-masing saling mengasihi antara saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami sebagai keluarga kerajaan Allah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami ingin ya Bapa beribadah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakai ya Bapa kami untuk dapat konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa firman disampaikan ini dapat merupakan ungkapan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Bapa jam ibadah ini kepada Engkau saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, mendengarkan ibadah hari ini. Amin. God bless. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan berupaya untuk melakukan firman Tuhan yang kita pelajari. Saudara, hari ini kita akan bahas mengenai sebuah pertanyaan Tuhan, yaitu yang saya ambil di dalam Matius 16 ayat ke-13
sampai yang ke-17. Adapun judul dari khotbah hari ini adalah Bapa yang di sorga yang mengatakan. Bapa yang di sorga yang mengatakan. Saudara, Matius 16 ayat 13 sampai 17 saya mau bacakan buat kita semua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Oke, itu kata orang ya. Lalu ayat ke-15, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ayat ke-17, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara, begitu indahnya cerita ini. Ada percakapan antara guru dan murid, ada percakapan antara Tuhan dan penciptanya, ya. Saudara, Tuhan Yesus bertanya, "Kata kamu, aku ini siapa?" Lalu Simon Petrus itu mengatakan sesuatu yang luar biasa sekali. "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Wah, Tuhan Yesus memuji. "Berbahagialah kamu, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Bapa yang di sorga." Artinya gini, kalau Simon bisa menjawab itu, kalau Petrus bisa menjawab itu, bukan karena dia pernah dengar dari manusia yang mengatakannya, atau bukan karena manusianya sendiri yang bisa sanggup mengatakannya kepada Tuhan Yesus, bisa menjawab itu dengan baik. "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa yang di sorga yang mengatakannya. Dan menarik sekali, sekaligus menjawab bahwa Simon Petrus membangun hubungan yang erat sekali dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena ketika Bapa mengatakan, Simon Petrus bisa mendengar. Terbukti dari jawaban yang dia berikan. Ketika ada seorang guru mau memberikan ujian, mau cari tahu sebenarnya ini muridnya ngerti apa enggak ya, gitu ya. Lalu dia coba tanya pertanyaan yang sudah dulu pernah dijelaskan gitu. Lalu dia bertanya balik kepada murid-murid itu. Lalu murid-murid itu ketika dia bisa jawab dengan baik, dengan benar, berarti murid-murid mendengarkan, berarti murid-murid belajar sesuatu, sehingga ketika ditanya bisa jawab. Benar ya? Nah, demikian halnya juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus." Kenapa? Karena Bapa yang di sorga mengatakannya dan kamu berhasil tuh jawab itu. Artinya Simon Petrus punya hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Dalam hidupnya ini, ketika ada pertanyaan Tuhan diajukan dalam hidupnya, Simon bisa jawab, "Oh, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa itu karena Bapa yang di sorga yang mengatakannya. Nah, saudara, kita perlu bangun sebuah hubungan yang baik dengan Bapa. Kita perlu membangun sebuah kebiasaan untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk mendengar perkataan Bapa. Karena Bapa itu kepingin sekali untuk berkata-kata dalam kehidupan kita. Bapa ingin sekali untuk memberikan firman-Nya kepada kita, memberikan nasihatnya dalam kehidupan kita. Kepingin sekali, Bapa itu rindu sekali untuk dekat sama kita, sehingga suaranya bisa didengar oleh kita. Bapa rindu sekali, Bapa senang sekali ketika kita mendengar, memahami apa yang Bapa katakan, dan kita mengerti, dan kita bisa mengerjakannya dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan hari ini simpel sekali. Apakah kita masih punya persekutuan yang baik dengan Bapa? Apakah kita masih sedang membangun relationship dengan Tuhan kita? Apakah perkataan-perkataannya masih kita dengar?
Apakah perkataan-perkataannya masih kita rindukan? Nah, gak heran kalau ada seseorang yang ditanya demikian seperti Tuhan menanyakan kepada murid-muridnya. Ada juga pasti yang tidak bisa menjawab. Atau menjawab dengan seadanya aja, sekenanya aja. Menjawab dari dasar manusiawinya, dari logika manusiawinya yang berpikir siapakah Tuhan itu. Tapi kalau Petrus, jawaban itu lahir dari hubungan karibnya dengan Bapa di sorga. Sehingga Bapa di sorga mengatakan, Petrus bisa menjawab, Petrus bisa mendengar, dan Petrus bisa menjawab dengan baik. Saudara, banyak sekali keputusan yang harus kita ambil, banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Mulai dari kita lahir sampai kita beranjak dewasa atau menjadi tua, saudara. Kita perlu bersekolah di sekolah yang mana, kita perlu ambil pekerjaan yang mana, kalau ada pilihan kita mesti memilih yang mana gitu. Nah, saudara, perlu kita untuk berhati-hati. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, perlu kita berhati-hati. Apakah kita sudah membangun komunikasi dengan Tuhan sebelum kita mengambil keputusan itu? Apakah kita sudah tahu kehendak Bapa, kehendak Tuhan apa ya untuk sebuah hal dalam hidup kita? Nah, sekarang kita coba sedikit menguji apa yang sudah kita ambil dalam hidup kita, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Misalnya gini, kita sedang dalam bekerja, dalam pekerjaan. Sudah bekerja di tempat ini, kita sudah mendapat gaji di tempat ini, kita sudah rutin ya bekerja ya, misalnya gitu ya. Dan coba kita renungkan sebentar, flashback ke belakang sebelum kita mendapat pekerjaan atau sebelum kita memilih pekerjaan ini. Kita coba renungkan, apakah ada ya perkataan Bapa yang waktu pas dulu itu sebelum kita memutuskan mengambil pekerjaan ini, Bapak pernah mengatakan, ya ambil pekerjaan ini nak, ya aku menyertai kamu, ya memang ini yang aku sediakan untuk kamu. Apakah ada statement-statement seperti itu? Apakah ada perkataan Bapak yang pernah disampaikan dalam kehidupan kita sehingga hari ini kita berada di dalam pekerjaan itu? Atau misalnya kita mau berkuliah di mana gitu. Hari ini kita sedang berkuliah, mungkin sekarang sudah semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Ya, kita coba balik kepada waktu pas kita baru mau lulus SMA, kita mulai cari-cari universitas mana atau tempat kuliah mana. Kita mulai mikir, flashback ke zaman itu, ke masa itu. Kita tanya kepada diri kita sendiri, kita ingat-ingat lagi, dulu Bapak itu pernah mengatakan sesuatu gak ya? Dulu aku bertanya-tanya gak ya kepada Bapak ya? Dulu ada gak ya Bapak mengatakan dalam hidup aku, oh ambil kuliah di tempat ini aja nak, oh ambil kuliah di tempat ini aja nak, aku menyertai, memang ini tujuan Bapak di surga, memang ini rencananya kok, kamu mesti bersekolah di tempat ini. Nah, ada gak? Karena mungkin banyak keputusan-keputusan yang kita ambil bukan dari Bapa yang mengatakannya dalam kehidupan kita, tapi dari kehendak bebas kita yang mengambil keputusan itu. Petrus di dalam hidupnya, dia bangun kehidupan, dia bangun hubungan yang karib dengan Bapa di sorga, ya, sehingga dia bisa mengerti Bapa di sorga mengatakan apa, dia bisa kerjakan, dia dengar, dia kerjakan, saudara. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Simon Petrus. Ayo, ketika Bapa di sorga punya kerinduan untuk berkata-kata dalam kehidupan kita, kita siapkan hati, kita siapkan kuping untuk mendengar, kita siapkan telinga, kita siapkan kerendahan hati untuk menerima apa yang Bapa katakan. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan, Engkau ini adalah pengambil keputusan terbaik dalam hidup aku, Tuhan. Aku mau ikut Engkau, Tuhan. Aku memang punya kehendak mau ambil ini sih, Tuhan. Tapi biar Tuhan,
aku mau ikut apa yang kau katakan aja. Nah, ini bisa terjadi karena hubungan yang baik. Ini bisa terjadi karena komunikasi yang baik. Ketika kita belajar membangun komunikasi, berbicara kepada Tuhan, ada tanya jawab, merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, kita jadi mengerti akan dan mengalami pengalaman-pengalaman yang dimana Tuhan berbicara banyak, kita mendengar, kita bisa menanyakan sesuatu dalam hidup kita, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita ambil. Saudara, itu akan membawa kita kepada satu pengalaman-pengalaman yang baik, sehingga satu hari nanti ketika ditanya oleh Tuhan, kita bisa menjawab karena Bapa yang di sorga pernah mengatakannya. Kalau Tuhan tanya, kenapa kamu ambil kuliah di tempat ini? Nah, kita bisa jawab, Tuhan, aku pernah loh dulu ngobrol sama Bapa di sorga. Tuhan, ambil kuliah yang mana ya Tuhan? Ini aku suka, ini aku passion, ini aku juga suka Tuhan. Tapi menurut Bapak yang mana Tuhan? Dan Bapak mengatakan yang ini. Dan hari ini aku sedang berkuliah di tempat ini. Dan sungguh aku lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Dan aku menikmati banget. Dan aku bisa berkarya sesuatu melalui subjek atau bidang yang sedang aku kerjakan ini. Nah saudara, kita mesti punya tuh yang kayak gitu. Ketika kita sedang ditanya oleh Tuhan, well, kamu sekarang sedang dalam bisnis ini. Apa bisnis ini menurut kamu? Nah, kita bisa jawab, Tuhan, dulu Tuhan sebelum bisnis ini ada Tuhan, aku pernah nanya Tuhan, tiap hari aku bangun komunikasi, aku nyembah Tuhan, aku memuji Tuhan, aku nanya sama Tuhan, Tuhan, bisnis mana yang mesti aku ambil ya, bisnis mana yang aku harus beli ya Tuhan, bisnis mana yang aku harus invest ya Tuhan, Tuhan bagaimana ya Tuhan. Dan satu hari aku dapat jawabannya, Bapa di sorga mengatakan, ambil yang ini nak, ambil yang ini akan membawa keuntungan, ini akan membawa damai sejahtera, ini akan membawa sukacita dalam keluargamu. Sehingga hari ini aku ambil bisnis ini, dan benar janji Tuhan selalu benar, perkataan Tuhan selalu yang terbaik dalam hidupku. Nah, kita bisa jawab itu ketika ada momen, ketika kita punya relationship, bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Nah, hari ini saudara, alangkah baiknya kalau kita mengaplikasikan firman Tuhan ini. Mungkin saat ini kita sedang bekerja, tapi kita nggak tahu cerita, the story behind itu sebelum kita mengambil pekerjaan itu. Ada nggak ya kira-kira ya perkataan Bapak, kayaknya dulu ngambil keputusan sendiri deh, karena free will kita dulu yang ngambil keputusan deh. Kita nggak nanya Bapak, oh lihat gajinya lebih besar, ambil. Oh lihat tempatnya lebih menarik, wah ambil. Wah lihat jenjang karirnya lebih bagus, ambil gitu. Wah, lihat segala sesuatu yang kelihatannya lebih indah, kita ambil gitu. Nah, tidak diambil berdasarkan perkataan Bapa. Ingat, perkataan Bapa di sorga adalah perkataan yang paling baik untuk kehidupan kita. Bapa di sorga, Tuhan kita adalah pengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu izinkan Dia berbicara, dan kita boleh mengambil keputusan yang sesuai dengan perkataannya. Saudara, firman Tuhan hari ini sederhana sekali. Kita lihat di mana kita saat ini berada. Apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Kalau belum ada perkataan Bapa di sorga mengenai hal ini yang sedang kita berada di sana, alangkah baiknya kita bangun kembali. Tuhan, aku benar gak ya Tuhan? Ini udah setengah jalan nih Tuhan. Kalau salah Tuhan, biar aku mulai Tuhan melakukan yang benar, yang sesuai dengan mau-Mu Tuhan Yesus, daripada aku buang setengah waktu lagi Tuhan. Saudara, ayo kita belajar membangun sesuatu karena Tuhan yang mengatakannya. Mari kita belajar mengerjakan sesuatu karena Tuhan yang mengatakannya. Mari kita belajar mengerti sesuatu karena Tuhan Yesus yang menjelaskannya, karena Tuhan yang menjelaskannya dalam kehidupan kita. Nah, ada satu cerita lagi di mana di dalam Matius 26. Mari kita mulai baca dari ayat yang ke-63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Wah, imam besar ini berhadapan dengan Tuhan.
nanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Wah, ayat yang ke-65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Bayangin saudara, seorang imam besar, ya, harusnya kan ketika berhadapan dengan penciptanya, berhadapan dengan Tuhannya, dia bisa sujud menghormati Tuhannya. Harusnya begitu kan. Lah ini malah ditanya, katakan, engkau ini Mesias, anak Allah atau bukan? Dan ketika Tuhan bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Wah, dia mengoyakkan pakaiannya, lalu ia marah besar gitu ya kan. Ia menghujat Allah. Wah saudara, tidak ada pengenalan, tidak ada perkataan Bapa yang sebenarnya dia dengar. Jago mengenai Taurat Musa, jago mengenai kitab-kitab para nabi, jago semuanya, tapi tidak punya relationship yang baik dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Tidak ada. Bahkan ketika berhadapan dengan Tuhan sendiri, Tuhan sampai ditanya dengan garangnya kayak begitu saudara. Nah, kita nggak mau ini terjadi dalam kehidupan kita, karena jabatan itu tidak pernah menentukan kedekatan kita dengan Tuhan. Tidak pernah. Hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun setiap hari, itulah yang sebenarnya ya itulah tolak ukurnya. Ketika kita mau mengukur sebuah hubungan yang baik atau tidak, ya hubungan itulah yang dibangun setiap hari, itulah yang menjadi tolak ukurnya, bukan jabatan, saudara. Imam besar ini tidak kenal siapa Tuhan. Imam besar ini tidak kenal siapa Bapa di sorga. Imam besar ini tidak kenal apa perkataan Tuhan mengenai Tuhan Yesus. Tapi Petrus mengenal karena hubungan yang dia bangun. Saudara, mari kita belajar bangun hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yuk kita lihat hidup kita. Mulai hari ini, kalau ada keputusan yang harus kita ambil, biarlah Bapa yang mengatakannya terlebih dahulu, dan kita membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang Bapa katakan. Dan hidup kita pasti akan dibawa Tuhan mengalami kemuliaan dan janji-janji Tuhan yang nyata dalam hidup kita. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan ini, untuk bisa merenung Tuhan, sehingga merenungkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang selalu Tuhan setuju dengan perkataan-Mu, selalu mendengar perkataan-Mu Tuhan, bahkan bisa mendengar perkataan-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu Tuhan Yesus yang sudah ikut ibadah online hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, berkat kasih kemurahan Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada, dan Roh Kudus boleh menyertai dengan luar biasanya di dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.